Sepekan Taliban mengambil alih istana kepresidenan Afghanistan di Kabul. Pengambil alihan ini mengakibatkan ribuan gelombang warga yang memenuhi bandara Kabul untuk dapat meninggalkan negaranya. Taliban pun sepakat mengakhiri perang setelah mengambil alih istana kepresidenan. Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah dengan memulangkan warga negara Indonesia dari Afghanistan dan telah mendarat pada Sabtu dini hari kemarin. Lantas, bagaimana Taliban menguasai Afghanistan berdampak pada Indonesia ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat politik internasional yang juga Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Bang Arya Sandi Yuda. Selamat siang, Bang Arya. Selamat siang. Ya, Bang Arya, dengan kepemimpinan baru Afghanistan di bawah Taliban, apakah akan ada perubahan sikap politik Indonesia maupun hubungan diplomatis Indonesia dengan Afghanistan ini akan seperti apa ke depannya, Bang? Ya, tentunya penguasaan Taliban sekarang ini ada tiga dampak besar. Yang pertama yang sifatnya dampak langsung, dan dampak langsung ini terkait dengan bagaimana pengelolaan Taliban terhadap negara Afghanistan. Dan pengelolaan ini akan berdampak pada bagaimana reaksi masyarakat internasional juga. Dampak ini bisa dilihat dampak langsungnya kepada Indonesia, ya, bentuknya salah satunya adalah evakuasi warga negara Indonesia. Terus kemudian juga warga negara lain juga terjadi gelombang pengungsi. Dan ini nanti terlihat di dampak tidak langsung bagi negara-negara di tetangga atau negara di kawasan sekitar Afghanistan. Misalnya kalau kita lihat gelombang pengungsi itu akan banyak pola, ya. Yang satu adalah pola ke utara, yang kedua adalah pola ke selatan atau barat. Pola ke barat dan selatan itu sangat ditentukan oleh bagaimana sikap negara yang ada di perbatasan barat dan selatan, misalnya Iran, Pakistan, yang tentu secara tradisional lebih cenderung memihak atau lebih cenderung optimis terhadap bagaimana adanya perubahan dalam pola pengelolaan negara Afghanistan. Nah, sementara kalau di bagian utara itu kan negara-negara seperti Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan itu akan menjadi negara-negara tujuan bagi etnik Tajik yang ada di Afghanistan, yang mungkin secara kecenderungan dia memiliki sedikit ketidaknyamanan atau memiliki sikap skeptis kepada pemerintahan Taliban ketika memang transisi kekuasaan Taliban berlangsung lancar. Nah, dampak tidak langsung inilah juga yang harus dibaca oleh pemerintah Indonesia, dan pasti sudah mulai dibaca, dianalisa, baik itu dari pusat atau Kementerian Luar Negeri di pusat maupun perwakilan RI yang sekarang bergeser ke Islamabad. Jadi ini adalah situasi geopolitik yang pasti dibaca, dan ketika bicara dampak tidak langsung tentunya ada negara-negara besar di kawasan seperti China, India, Rusia, juga kemudian Turki yang turut serta dalam pengamanan bandara Kabul untuk pengamanan evakuasi komunitas internasional. Itu juga bagian dari kerja-kerja pemerintah Indonesia, tentunya berkomunikasi dengan negara-negara kuat di kawasan, di negara tetangga, karena idenya adalah pasti tentang bagaimana Afghanistan yang lebih damai, lebih stabil, dan lebih aman, juga memberikan dampak aman, stabil, dan damai di kawasan. Dan lainnya, selain dampak langsung dan tidak langsung, tentunya yang menjadi pertimbangan adalah dampak pengembangan naratif atau pengembangan diskursif yang sifatnya diskursus, pengembangan dari penguasaan Taliban ini terhadap gerakan-gerakan yang mungkin memiliki haluan yang serupa dengan Taliban, begitu. Baik, Bang Arya, apakah artinya bagaimana sikap politik maupun hubungan diplomatis Indonesia dengan Afghanistan ini masih menunggu bagaimana Taliban akan memimpin ataupun mengarahkan nantinya politik Afghanistan ke depan seperti apa, begitu, Bang? Betul sekali. Jadi tergantung bagaimana apakah Taliban ini betul-betul neo-Taliban, Taliban baru dengan interpretasi baru, dan itu bergantung kepada bagaimana pengelolaan Taliban ke depan, dan itu mempengaruhi ke arah mana Afghanistan masuk skenarionya. Ada skenario yang ideal tentunya masuk ke dalam skenario damai, atau malah masuk ke dalam perang sipil yang yang tetap berlanjut hanya dalam bentuk format yang berbeda, atau kemudian malah memberi beban bagi negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi, negara-negara yang di wilayah utara, selatan, barat, dan ini tentunya sangat ditentukan di beberapa hari ke depan.
Baik, Bang. Ini saat ini sendiri ribuan warga mengungsi dari Taliban. Sebetulnya bagaimana situasi dan kondisi di sana, dan apakah memang warga Afghanistan sendiri masih traumatik terhadap Taliban sebelumnya, Bang? Ya pasti ya, pasti masih ada traumatik bagaimana cara Taliban mengelola negara di tahun 96 sampai 2000. Masih ada skeptisme bahwa Taliban sekarang tidak berbeda secara interpretasi keyakinan keagamaan, secara pola pengelolaan negara, terhadap masyarakatnya, terutama terhadap kaum perempuan dan kaum minoritas. Itu skeptisme itu masih ada. Jadi memang tantangannya seperti itu. Kalau berhasil mengelola sesuai dengan aspirasi yang ada di dunia internasional, komunitas internasional, maka Afghanistan akan masuk ke skenario yang diharapkan, yaitu skenario Taliban yang semakin kuat bersama dengan Afghanistan, tidak terjadi konflik berkepanjangan. Tapi kalau tidak, maka yang akan terjadi adalah skenario kedua, yaitu skenario perang berkepanjangan, formal civil war, sebuah perang sipil dengan format yang lebih formal, karena Taliban sekarang masuk ke pemerintahan lagi. Tajik etnik yang merupakan minoritas, etnik Tajik akan banyak mengungsi ke wilayah utara, terus kemudian Pashtun sebagai tulang punggung dari Taliban akan bersikap mungkin eksesif gitu dengan kekuasaannya, ethnically divided, secara etnik akan terus terbelah. Atau kemudian Taliban berhasil mengelola, ada beberapa aspirasi komunitas internasional yang di-adjust, disesuaikan, tapi kemudian terlalu lama waktunya. Jadi harus cepat juga. Kalau terlalu lama waktunya, gelombang pengungsi yang tadi Mbak bilang, itu akan membebani negara-negara tetangga, dan negara tetangga tentunya akan berkomunikasi dengan negara-negara kuat di kawasan untuk bereaksi. Bereaksi seperti apa kan, itu yang unlikely. Ya. Gitu. Bang Arya, berarti kalau tadi dibilang terlalu lama, sebetulnya berapa lama waktu yang ideal untuk masa transisi ini, Bang Arya? Saya kira ini harus sangat cepat transisi kekuasaannya, karena tentunya ada kondisi di dalam negeri yang kaitannya sama ekonomi, terus juga kemudian terkait aset-aset pribadi warga. Kita tahu ada beberapa dampak dari transisi kekuasaan ini mengganggu aset-aset pribadi dari warga Afgan, dan ini semua itu tergantung dari daya stamina dari warga negara Afghanistan sendiri. Dan kalau itu sangat tergantung dari krisis pengungsi sejauh mana diterima oleh negara-negara tetangga yang menerima pengungsi tersebut. Kita sudah tahu Turki sudah menutup pintu untuk pengungsi ilegal, sudah membangun satu tembok pembatas baru untuk menghindari gelombang yang terlalu banyak, karena Turki juga sudah terlalu banyak terima pengungsi dari Suriah dan Irak. Kita juga tahu bahwa kemudian Turki mengaktifasi drone, pasukan pengaman di perbatasan. Ini kan berarti ada kekhawatiran tidak hanya di dalam negeri, tapi juga antisipasi lebih tepatnya. Jadi ini hal-hal yang harus dilihat oleh kita juga sebagai pihak yang selalu ingin hubungan Indonesia dan Afghanistan sebagai sesama negara bangsa tetap baik. Baik Bang Arya, berarti memang Indonesia maupun negara-negara lainnya sendiri saat ini masih menunggu bagaimana Taliban ini akan membawa pemerintahan Afghanistan ke depan, dan juga memang Taliban ini akan segera mengumumkan pemerintahannya, dan kita akan segera mengetahui bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap diplomatis maupun hubungan politik Afghanistan dengan negara-negara lain termasuk dengan Indonesia. Terima kasih banyak Bang Arya Sandiuda, pengamat politik internasional dan juga Direktur Eksekutif TIDI, telah bergabung bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Selamat siang Bang Arya. Selamat siang.